Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Firanda Gita Aulia. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi kelas 1 yang berjudul Sebab dan Akibat Bahaya Banjir dan Cara Penanggulangannya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas secara tuntas terkait 3 materi. Yang pertama, pengertian banjir, dan yang kedua, sebab dan akibat banjir, dan yang ketiga, cara penanggulangannya. Langsung saja kita masuk di slide yang pertama, yaitu pengertian banjir. Jadi banjir itu adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berada di daratan merendam secara berlebihan. Nah, merendamnya aliran yang berlebihan ini terjadi juga karena beberapa hal. Yang pertama, curah hujan. Semoga keadaan kembali pulih. Semoga alam kembali damai. Berdoa selalu tabahkan hati. Semoga badai cepat berlalu. Semoga keadaan. Curah hujan yang tinggi ini maksudnya adalah terjadinya hujan dalam waktu yang cukup lama dan sangat deras. Nah, contohnya nih, ketika suatu wilayah terjadi hujan yang berhari-hari tidak terang. Nah, secara tidak langsung, hal ini dapat menyebabkan banjir jika saluran air yang berada di sekitar rumah kalian ini tersumbat. Nah, tersumbatnya ini dikarenakan sampah yang menumpuk. Sampah yang menumpuk ini terjadi karena akibat dari perilaku manusia yang kurang memperhatikan lingkungan, dan juga perilaku manusia yang membuang sampah secara sembarangan. Nah, untuk itu kita sebagai siswa hendaknya bisa mencegah perilaku agar tidak terjadinya banjir. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus bisa membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Penyebab yang kedua yaitu kurangnya resapan air. Sepengetahuan saya, ketika ada seseorang yang mengaspal jalan, nah pada saat itu masyarakat tanpa membuat resapan air, sehingga saat curah hujan yang tinggi, air-air tersebut tidak bisa terserap ke dalam tanah karena tertutup dengan aspal. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita membuat resapan air supaya apa? Supaya airnya bisa masuk ke dalamnya. Oke, selanjutnya akibat dari banjir. Seperti yang kita ketahui bahwasannya akibat dari banjir ini sangat mengerikan karena sudah banyak korban jiwa yang meninggal dunia karena terjadinya banjir. Nah, akibat yang pertama itu apa? Akibat yang pertama ini adalah luka-luka. Luka-luka ini dikarenakan banyaknya barang-barang yang hanyut. Akhirnya kita menjadi terluka dikarenakan barang-barang tersebut, entah itu barang yang sudah tercampur dengan kotoran air. Nah, secara tidak langsung itu membuat badan kita ternodai dengan kotoran. Nah, apalagi akibat dari banjir. Selanjutnya kita masuk di akibat banjir yang ketiga, yaitu wabah penyakit. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sangat banyak penyakit yang terjadi akibat banjir. Yang pertama yaitu diare. Diare ini terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan. Bisa terjadi diare dan juga sakit perut. Selanjutnya wabah penyakit yang kedua yaitu demam berdarah. Nah, demam berdarah ini terjadi karena banyaknya nyamuk Aedes aegypti yang berada di genangan-genangan air. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu leptospirosis, yaitu penyakit yang disebabkan karena bakteri. Bakteri yang ditularkan melalui hewan seperti air kencing tikus. Jadi ketika banjir itu kan banyak genangan air, yang pasti banyak tikus-tikus di dalam got atau saluran air yang keluar ke daratan. Nah, secara tidak langsung kotoran tikus itu bercampur dengan air banjir. Lalu selanjutnya ada penyakit kulit atau infeksi alergi. Ini dikarenakan karena
tidak menjaga kebersihan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu tipes. Tipes itu dikarenakan karena faktor kebersihan makanan dan juga terjadinya penurunan daya tahan. Oke, selanjutnya kita masuk di akibat banjir yang ketiga, yaitu krisisnya air bersih. Nah, ketika banjir melanda, kita sering kehabisan air bersih. Oleh karena itu, biasanya pemerintah itu menyediakan berupa bantuan air bersih seperti pada gambar PPT di atas, dengan membawa pasokan air bersih dan ditampung oleh warga di ember mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu cara penanggulangan banjir. Seperti yang kita ketahui bahwasannya banjir itu harus kita cegah dengan perbuatan. Nah, apa yang kita lakukan sebagai siswa? Kita sebagai siswa harus mencegah agar tidak terjadinya banjir dengan cara apa? Yang paling simpel ini adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mencegah saluran air menjadi bersih dan akhirnya aliran itu tidak tersumbat. Nah, sehingga pada saat curah hujan yang tinggi, kita tidak perlu khawatir akan terjadinya banjir. Yang selanjutnya adalah kita harus membersihkan saluran air secara berkala. Mengapa kok harus sering-sering dibersihkan? Karena ketika saluran air itu kita biarkan secara tidak langsung, sampah itu akan menumpuk dan saluran air itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah saya singgung di awal tadi bahwasanya banjir itu harus dicegah dengan perbuatan. Nah, dari paparan tersebut dapat kita ambil dan dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kita seorang siswa harus bisa menjaga kebersihan lingkungan dan bisa membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Mungkin hanya itu apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.